suaranya dikecilkan. Jangan ada yang bersuara. Baik, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang. Baik, belakang kedengaran ya? Oke, kita akan mengupas tentang dunia penggal. Insya Allah di SMP ini tidak ada yang siaga. Ada yang masih siaga? Siaga itu usia berapa tahun? 5-11 tahun. Berapa siaga? Siaga itu usia 7 sampai 10 tahun. Kalau penggalang usia 10 sampai 15 tahun. Ada yang 16 tahun? 15. Ada yang 16 sudah? Kalau 16 tahun adalah dunianya dunia penegak. Baik. Di SD mungkin sebagian ada yang sudah mengikuti kegiatan pramuka. Nah, insya Allah nanti kedepannya di semester pertama pramuka menjadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh kelas 7. Nah, bagi adik-adik yang sebelumnya di SD pernah mengikuti kegiatan pramuka, dibuktikan dengan SKU-nya atau surat keterangan dari pembina atau kepala sekolahnya, bisa nanti menyerahkan ke kakak pembina yang bertugas di SMP. Jadi kalau nanti dari SD-nya sudah ramu, kalian tidak mengulang lagi materi tersebut, tetapi melanjutkan. Yang sudah ramu SKU-nya bakal melanjutkan ke tingkat rakit. Yang sudah rakit, ada yang sudah rakit? Belum. Kalau sudah ada yang rakit akan melanjutkan ke tingkat terang. Informasinya, Kabupaten Kota Baru atau Kuartir Cabang Kota Baru menargetkan 1000 Garuda di Hari Pramuka 2026. Syarat menjadi Pramuka Garuda yang pertama adalah minimal penggalang terang. Kemudian bisa berbahasa asing, minimal bahasa Inggris. Baik, kita langsung saja dengan dunia penggalang. Kita tes dulu. Tabu pramuka. Bil lompat. Tabu pramuka. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ada yang lebih. Tepuk 5. Ulangi. Tepuk 5. Kiri kanan. Tepuk 5. Baik, apa itu dunia penggalang? Oke, sebelumnya perkenalan dulu bagi yang belum kenal, nama saya John Krisnayana, SPD LTMT. SPD adalah sarjana pendidikan, LT adalah leader trainer, kemudian MT adalah master trainer penegak. Lahir di Pinang Makmur, tahu nggak? Ada nggak yang daerahnya Pinang Makmur di sini?
Ada nggak? Ada nggak? Tahu nggak daerahnya di mana? Oke, Pirang Mamur ini sebuah desa di transmigrasi menjauh di Sumatera. Ya, ada yang dari Sumatera? Ada orang Padang di Siko. Ada orang Padang di Siko. Tidak ada. Adanya orang Batak di belakang. Orang Sumatera Utara. Kak Erin dari Sumatera Utara. Kakak juga kelahirannya di Sumatera, tepatnya Sumatera Barat. Nah, orang Padang ya katanya. Kemudian pendidikan terakhir S1 pendidikan matematika, pekerjaan karyawan swasta, hobi jalan-jalan. Sebenarnya pendidikan kepramukaan KMD. Apa itu KMD? Kursus Pembina Pramuka Mahir tingkat dasar, kemudian KML, KPD, KPL. Kursus pelatih pramuka, pembina pramuka tingkat lanjutan. Saat ini Ketua Keluaran Gerakan Pramuka Pemukan Barat, kemudian Korps Pelatih Pembina Pramuka Kuartir Cabang Kota Baru. Pengalaman bekerja desain grafis CPDCOM 2026, pernah menjadi guru di tahun 2009 hingga tahun 2018, dan saat ini sebagai admin di Koperasi Bina Tani Mandiri sampai dengan sekarang. Moto, jangan mencari penghidupan dalam pramuka. Kalau teman-teman yang di OSIS, maka jangan mencari penghidupan di OSIS, tapi berusaha untuk tetap menghidupkan OSIS atau pramuka. Baik, kita lanjutkan ke materi kita. Pramuka, Praja Muda Karang, make every day and every day. Buat harimu, setiap harimu sebagai petualangan. Iya, petualangan itu tidak harus mendaki gunung, tapi kalian belajar juga berpetualang. Saat ini malah lebih mudah berpetualangannya melalui apa? Melalui dunia maya. Ada yang namanya maya? Gak ada. Ya, jadi petualangan melalui dunia internet. Oke, dunia penggawa. Baik, untuk pramuka yang berada di SMP dan sebagian di sekolah dasar yang usianya antara 11 sampai 16 atau 11 sampai 15 tahun, itu pramuka penggalang. Pramuka penggalang itu tidak dibedakan dia anak SD, dia anak SMP atau MTN. Tetapi ketika usianya berada di usia penggalang, maka dia sebagai anggota pramuka penggalang. Insya Allah di semester ini menjadi wajib buat kelas 7. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti. Siap ya? Mudah-mudahan siap. Dan bagi yang mungkin di sekolah dasarnya belum ikut pramuka, kita nanti sama-sama ikut. Insya Allah di tahun ini, kemungkinan di bulan depan kita juga ada kegiatan di kuartir cabang, yaitu kegiatan pasak toda. Ya, untuk teman-teman yang tahun kemarin ikut di kegiatan jambore cabang, nah, mudah-mudahan bisa ikut lagi nanti di pasak toda. Untuk pasak toda ini lebih seru lagi karena pesertanya tidak hanya penggalang, ada dari penegak, juga ada dari pandega. Pesertanya tidak hanya dari Kota Baru, tapi dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Kota Baru, sebanyak 13 kabupaten. Akan lebih seru lagi insya Allah. Baik, apa dan bagaimana pramuka penggalang? Pramuka penggalang adalah peserta didik dalam gerakan pramuka yang berusia antara 11 sampai 15 tahun. Dalam siklus kehidupan manusia
anak 11 sampai 15 tahun masuk dalam kelompok remaja. Jadi adik-adik sekalian, pada saat ini bukan lagi sebagai anak-anak, tapi sudah menjadi remaja. Ya, remaja. Pola pikirnya ketika mungkin di pengganti siaga, upacaranya masih bentuk lingkaran, manggil pembinanya Yanda dan Bunda. Kalau di Penggalang manggilnya adalah Kakak. Bentuk barisannya angkari. Artinya kalian sudah mulai bisa berpikir terbuka. Kalian tidak harus hanya mengikuti perintah, tapi kalian harus berusaha bisa berpikir kritis. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka disampaikan, jangan diam saja. Ya, di sini ada nggak yang suka membuli kawannya, yang suka mengganggu kawannya? Ya. Ada nggak? Oke. Kegiatan membuli adik-adik baru saja beredar di SMA 6 Garut, terjadi pembulian yang menyebabkan siswa meninggal. Baru saja di bulan ini, di masa ini. Halo, hai belakang. Baiknya, karena jumlahnya banyak, kakak minta kerjasamanya. Kalau tidak ditanya, jangan ramai sendiri ya, karena suara kakak mungkin terbatas, ya kan? Walaupun pakai mikrofon terbatas. Baik, kemudian kalian sudah meninggalkan masa kanak-kanak. Artinya kalian sudah bisa mengatakan selamat tinggal masa bocil, ya kan? Sudah nggak bocil lagi, tapi sudah remaja. Tapi tolong sifat-sifat waktu masa bocilnya dilupain, ya kan? Ditinggalkan. Jangan gayanya sudah SMP, tapi masih apa? Masih terlalu manja, ya kan? Nah, masih tidak bisa menghargai orang lain. Itu masih sifat-sifat bocil, masih heboh sendiri. Baik, kita lanjutkan. Baik, perilaku anak seusia pramuka Penggalang antara lain sebagai berikut: senang berlari dan berlari-lari. Benar nggak? Masih senang nggak main-main, lari-lari? Senang ya masanya. Ada yang hobi main bola, yang cowok, ya kan? Wah, banyak sekali. Itu hampir 90% lari, ya kan? Lari. Oke, turun buket. Nah, kemudian senang mengembara. Ada nggak yang senang mengembara? Senang main hiking ke gunung, ya kan? Mendaki. Insya Allah nanti kalian dapat pembina yang hobinya mengembara, yang hobinya outbound, yang hobinya redling, mountaineering. Insya Allah nanti akan dibina oleh beliau. Insya Allah akan seru nanti pramukanya. Kemudian ada yang suka menyanyi, banyak. Ada yang suka menyanyi. Oke, betul. Nanti kita coba ya yang suka menyanyi. Kita minta nanti ya, boleh ya nanti ya. Oke, bisa ini. Kemudian suka teriak-teriak. Iya betul. Karena dunianya teriak
teriak-teriak. Makanya yang ajar di golongan penggalang, pembina di golongan penggalang ini harus benar-benar energik. Iya kan? Suaranya luar biasa. Halo. Ya, masa bocilnya tinggalin dong. Jangan ribut sendiri, ya kan? Kan sudah remaja. Senang akan sikap heroik, senang perang-perangan, senang lari, ya Kak? Iya. Kesentil sedikit, pinginnya aja, pinginnya lonjok. Bener gak? Untuk itu perlu diarahkan. Kalau tidak ada yang mengarahkan, akhirnya dari senang lonjok itu jadi bisa berbahaya. Kemudian suka bertanya. Ada nggak yang suka bertanya? Wah betul. Nanti kakak beri kesempatan untuk bertanya ya. Senang bertanya, kadang agak menguji yang ditanya. Cepet bosen. Bener gak? Cepet bosen gak? Betul. Cepet bete. Baru 30 menit duduk udah bosen, udah bete. Iya betul sekali. Itulah jiwa kalian. Dan seorang pembina golongan penggalang harus mengetahui itu. Makanya kegiatan penggalang itu banyak jalan, banyak hiking, banyak outbound daripada materi. Kalau materi seperti ini biasanya paling tahan juga 1 jam itu udah boring, udah ngantuk. Betul nggak? Betul. Oke. Kemudian selalu ingin hal-hal baru. Kalau yang mungkin di SD-nya sudah menjadi seorang penggalang ramu, sampai ke SMP nanti ramu lagi, pasti dia bosan. Untuk itu, yang di SD-nya sudah pernah uji SKU, baik itu selesai maupun tidak selesai, silakan dilanjutkan di SMP. Yang sudah targetkan ramu rakit. Setelah rakit baru kita menguji TKK, tanda kecakapan khusus. Nah, yang dipakai Kak Wahyu ini namanya TKU. Kak Erin juga pakai TKU, tanda kecakapan umum. Kalau kalian nanti pakai yang huruf C, 1 ramu, 2 rakit, 3 terangkat. Kemudian perhatian terpusat pada teman sebaya. Sekarang bakal tanya, kalau kalian berpapasan dengan teman-teman atau adik-adik kelas SD, bagaimana perasaan kalian sekarang? Menganggapnya mereka sebagai apa? Sebagai adik, sebagai anak kecil ya, nggak level main sama anak SD, ya nggak? Karena kalian sifatnya udah terpusat kepada teman yang lebih, yang sama. Halo. Terpusat pada teman yang sebaya. Lihat anak SMP, SMA, udah kayak lihat om-om ya kan? Lihat tante-tante. Udah, kita gak berani main sama mereka ya. Itulah dunia penggalang. Baik, kita ke seragamnya. Seragam pramuka penggalang yang sebenarnya adalah bajunya pendek, celananya juga pendek. Untuk yang muslim nanti menyesuaikan. Nah, ketika nanti adik-adik mungkin pakai celana panjang, maka seragam pramukanya yang panjang juga. Untuk seragam penggalang itu bentuknya sama seperti seragam penegak kalau laki-laki. Kalau perempuan dan laki-laki seragam penggalang itu sama. Paham ya?
Jadi tidak dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah untuk kakak penegak dan pembina putri. Bajunya dikeluarkan. Kalau untuk penggalang, bajunya dimasukkan. Nah, untuk yang muslim yang pakai jilbab begini seragam pramukanya dimaksud. Yang cewek cantik ya, nah, cowoknya juga ganteng. Jadi kalau kalian pakai rok panjang, maka bajunya juga panjang. Kalau pakai rok pendek, maka bajunya pendek. Jadi yang nonis tidak harus dipaksakan ikut panjang, sesuaikan saja. Agama saya Kristen, agama saya Hindu, tidak usah mengikuti kawan-kawan yang Muslim. Jangan dipaksakan. Tetapi ketika kalian memilih rok yang panjang, mau tidak mau bajunya juga panjang, begitu ya. Oke, kemudian untuk celana, perhatikan celana. Celananya ada sakunya di kanan dan kirinya, seperti celana kargo. Yang perempuan boleh juga pakai celana, boleh juga pakai rok. Roknya yang ada rempelnya, jangan pakai span. Span itu untuk kakak penegak, biasanya pakai span. Supaya apa? Karena kalau pakai span, kalian lari biasanya akan susah langkahnya, betul nggak? Tapi kalau rok yang mengembang seperti ini contoh, sesuai dengan peraturannya, itu lebih enak, lebih luas. Dan jangan lupa juga pakai dalaman atau short atau kita sebutnya legging, ya kan? Sehingga kalau merayap pakai rok kita sudah aman, sudah safety. Nah, inilah atribut yang digunakan. Yang pertama yang menjadi ciri khas seorang peserta didik menggunakan baret untuk laki-laki. Kalau perempuan topi boni. Halo belakang, ada suara belakang. Nggak ada yang tidur kan? Ada yang tidur nggak? Nggak ada ya, semangat ya. Oke. Kemudian ada tanda pelantikan. Nah, ini adalah tanda pelantikan. Ini adalah tanda jabatan. Kalau penggalang apa tanda jabatannya? Ada pratama, ada pitru, dan ada wapinru. Nah, ini tanda jabatan. Kalau dua strip ini artinya sebagai apa ini? Kalau dua tanda jabatan apa dia? Sebagai pinru atau ketua regu. Kalau satu aja, maka dia sebagai wakil pinru. Oke, kemudian ada kemudian kalau peserta didik ada lambang gugus depan. Kalau tanya nomor gugus depan SMP 1 Pamukan Barat berapa? Ada yang tahu nomor gugus depannya? 17.003. 17.003 itu untuk laki-laki, untuk perempuan 17.004. Ya. Jangan lempar-lempar lah. Katanya ditinggalkan sudah. Oke, kita sama-sama teriakin selamat tinggal masa bocil. Ya, selamat tinggal masa bocil. 1, 2, 3. Selamat datang masa remaja. 1, 2, 3. Oke, kita sepakat mulai detik ini kebiasaan. Halo, masih ada yang bercanda?
Masih ada yang lempar-lempar. Oke, berarti masih bocil ya kan? Iya, makanya halo. Nah, makanya kita ulangi, kita ucapkan selamat tinggal masa bocil, selamat datang masa remaja. 1, 2, 3. Selamat tinggal masa bocil, selamat datang masa remaja. Mudah-mudahan setelah ini kita akan berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang meriah. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini yang perempuan, tadi yang laki-laki. Jadi seragam putra dan seragam putri untuk atasannya sama. Bedanya kalau perempuan pakai sepatunya sepatu hitam. Kemudian kaos kakinya sampai setengah betis. Baik, kurikulum pendidikan kepramukaan, pramuka penggalan. Yang pertama kurikulum umum yang disebut syarat kecakapan umum. Waktu di SD, halo pojok, mana katanya sudah selamat tinggal nih sama masa bocil, tapi kelakuannya masih bocil. Oke, stop. Oke deh, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Dalam hitungan 5 berdiri semua menghadap ke kakak. 1, 2. Buat barisan ikutin keramik. 3. Ayo jalin. Buat barisan ikutin keramiknya supaya. Oke. Ayo berikan yuk. Halo. Lihat gak? Oke, kita tepuk-tepuk dulu ya. Oke. Jadi tepuknya gini. Pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau kakak bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau kakak bilang siang 2 kali. Kalau kakak bilang sore 3 kali. Kalau kakak bilang malam jangan tepuk. Oke? Paham? Oke, kita coba. Pagi, sore. Kalau sore berapa? 3. Oke, kita ulang. Pagi, siang, malam. Bagus. Oke, kita ulang lagi. Pagi, sore, siang, pagi 1 kali. Lagi. Sampai bisa ya. Oke. Sore, siang. Kalau siang 2 aja ya.
tulis suara kamu. Malam. Oke, kita lanjut nyanyi lagi ya. Yang nyanyi yang tadi, yang di luar. Masih ingat? Masih ingat yang lagu apa? Oke, kita lagi naik gunung, turun gunung. 1, 2, 3. Naik gunung, turun gunung. Sembunyi. Sekarang 2 kali istirahat keempat. Gerak. Oke, silakan kembali duduk dengan tertib. Terima kasih Kak Wahyu. Oke, yang gerak tangan kakinya saja, tolong mulutnya diam. Kita sebentar lagi. Yang kedua, ada kurikulum khusus yang disebut sebagai syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus bisa diambil, bisa diujikan ketika kalian sudah penggalang rakit. Jadi setelah mendapat belakang, yang belakang yang cewek pada melemparin yang putra. Habis ini nanti kenalan ya, ribet ya. Gak apa-apa kan? Gak apa ya. Yang terakhir adalah kurikulum Garuda yang disebut sebagai syarat pramuka Garuda TS3. Nah, di sini ada buku pegangannya, buku saku, buku SKU, buku SKK. Nah, tanda regu, tanda jabatan, tanda tingkat. Tanda regu. Kelompok terkecil di dalam pramuka penggalang disebut regu. Satu regu terdiri dari 8 orang. Orang semuanya, orang semua. Nama regu kalau laki-laki menggunakan hewan, kalau perempuan menggunakan nama bunga. Halo. Kalau mau diterusin nggak kelahinya? Kalau mau diterusin kakak jadi wasitnya deh. Kita semua. Iya kan? Nanti yang menang lawan Kak Wahyu. Enggak mau terusin nggak? Mau terusin nanti nanti. Kalau mau kita wasitin tuh. Kakak yang bisa jadi wasit ya kan? Nanti yang menang lawan Kak Wahyu. Oke, kita masih ada waktu sebentar lagi. Habis ini kita istirahat dengan tenang. Di mana? Di rumah masing-masing. Iya. Tuh. Baik, tanda jabatan itu ada 3 di penggalang. Yang pertama pemimpin regu utama disingkat Pratama. Yang kedua pemimpin regu disingkat Intro. Dan yang ketiga wakil pimpinan regu. Kemudian tanda tingkat itu ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terang. Sementara penggalang Garuda nanti akan dikalungkan di leher. Biasanya diberikan oleh Mabi. Boleh mabiran, boleh mabicap, boleh takwacap. Nah, ini yang disebut dengan TKK. Apa itu TKK? Tanda kecakapan khusus. Nih ada 10 TKK wajib. Ada berkemah, gerak jalan, bertani, memasak, kemudian siskamling, kesehatan, menabung. Gambar mata itu artinya pengamat.
kemudian ibadah, kemudian menjahit. Kemudian ada tingkatan, ada purwa, madya, dan utama. Baik, pemimpin pramuka penggalang, kelompok kecil pasukan penggalang beranggotakan 6 sampai 8 orang. Disebut regu. Pindru adalah seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin regu. Para pemimpin regu memilih salah seorang di antara pemimpin regu. Ya, jadi yang pertama nanti kita akan lakukan adalah membentuk regu. Nanti ya setelah FPLS. Setelah itu memilih ketua regu. Masing-masing ketua regu memilih 1 orang pratama. 1 putra, 1 putri. Kemudian di SMP ini biasanya ada Dewan Pasukan Penggalang. Biasanya untuk kakak-kakak yang sudah duduk di kelas 8, di kelas 9 atau setidaknya sudah rakit bisa menjadi Dewan Penggalang. Tapi kalau tidak ada, belum ada yang rakit, yang ada kita bentuk Dewan Penggalang. Anggotanya para pindru, para wakil pindru, pratama, pembina pramuka, para pembantu pembina, dan Dewan Penggalang mengadakan rapat sebulan sekali. Jadi kalau di Dewan Penggalang ada rapat dewan. Kemudian majelis penggalang untuk mendidik pramuka penggalang dalam kehidupan demokrasi dan mewujudkan hak semua anggota. Diadakan majelis penggalang yang anggotanya terdiri atas seluruh anggota pasukan. Nah, kita ada 165. Kalau kita bagi satu pasukan 40 orang, maka kita memiliki 4 pasukan. Di 40, nah sisanya ada lebih. Kemudian majelis penggalang diketuai oleh pramuka penggalang yang dipilih langsung oleh seluruh anggota. Di awal pertemuan dipandu oleh pratama. Pembina pasukan itu dibina oleh seorang pembina pasukan dan dibantu oleh paling banyak 2 orang pembantu pembina. Pembina penggalang putra dan pembantu pembina penggalang putri harus dijabat oleh pembina putri. Oke, ternyata thank you. Tadi ada yang mau menyanyi? Ada, boleh. Ya, silakan ke depan, cewek, boleh. Ada yang boleh, silakan. Boleh ke depan. Berdua boleh. Ayo, cepet. Ada nggak? Cowok. Boleh. Ada nggak? Iya, silakan banget. Ayo. Ada nggak? Boleh. Ada nggak? Oke. Halo. Hey, halo. Salah satu kebiasaan bocil itu nunjuk kawannya. Daripada menunjuk kawannya, tunjuk diri sendiri. Ada nggak yang berani? Ya, silakan maju. Silakan. Mana? Baik. Ada nggak? Kalau yang mau bertanya ada nggak? Tidak ada. Ada yang mau bertanya nggak? Siapa tahu mana yang Kak Erin? Kalau Kak Erin udah nggak jomblo sekarang ya, nggak jomblo sekarang Kak Erin. Jangan digodain, ibunya ada yang marah. Kalau Kak Wahyu juga kayaknya enggak deh. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mohon maaf atas segala
kekurangan kami dalam penyampaian ini. Seluruhnya mohon perhatian di tempat duduk. Duduk, siap, gerak. Oke, kau ulangi di tempat duduk. Duduk, siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat dihadiri. Sekali lagi kakak ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Selanjutnya kakak serahkan ke bapak dan ibu gurunya. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Katanya, dengerin, katanya udah selamat tinggal masa bocil. Sudah lupakan dong, ya kan? Kakak aja masih di sini udah kabur. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian serta kesempatan. Sampai jumpa di session-session selanjutnya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, minta perhatian sebentar anak-anak sekalian. Kelas 7 untuk kegiatan besok ya, tolong diperhatikan. Jadi untuk kegiatan utama seperti biasa kita senam, ya, jadi masih pakai kaos olahraga ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kebersihan. Tolong besok membawa alat kebersihan, sapu lidinya, karena itu ada bekas kemarin menabas rumput pakai mesin ya. Jadi rumputnya sudah kering. Nah, tugas kalian nanti menyapu rumputnya, dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah terakhir sana. Paham ya? Dan satu ini. Kemudian setelah kebersihan baru dilanjut dengan pengenalan ekstrakurikuler dari kakak kalian OSIS dan nanti juga dari guru olahraga. Paham ya? Oke, tadi sudah berdoa. Ya, silakan kalian kembali ke kelas, siap-siap untuk pulang. Awas. Awas ya, ada kabel, hati-hati, dilihat. Jangan dilihat. Maju.